Salam damai dan salam dalam kasih Kristus. Hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 16 sampai ayat 30. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Lalu katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami pengalaman ditolak, tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Banyak alasan mengapa ditolak. Bisa jadi karena harta, status, rupa, cemburu, kata-kata kita yang menyatakan kebenaran yang mengusik hati orang lain, dan iman kita kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan jika kita ditolak atau kurang dihargai? Kecewa? Marah? Membenci orang yang menolak kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus juga ditolak. Tidak dihargai oleh orang-orang sekampungnya, padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya, yang seharusnya memberikan dukungan terhadap karya keselamatan
yang mulai dirintisnya. Tetapi justru merekalah yang berusaha melemahkan semangat Yesus. Namun Yesus tidak marah, tidak membenci mereka. Karena keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Yesus tidak memaksa orang lain untuk percaya kepadanya. Dia hendak membuka mata sekalian orang bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi kini telah terlaksana. Roh Tuhan ada padanya. Dialah yang terurapi, yang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Agaknya orang-orang pada mulanya terheran-heran mendengar apa yang dikatakan Yesus. Tetapi reaksi mereka dengan cepat menjadi bermusuhan. Yesus melihat sikap mereka sebagai sikap orang yang tak percaya. Tahun rahmat Tuhan ialah tahun yang dengan rahmat dipilih oleh Allah sebagai masa kasih sayangnya kepada manusia. Yesus hadir memberitakan bahwa Allah menerima manusia dan bersedia memperbaharui kehidupan manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa yang mematikan. Namun pemberitaan tentang pembebasan tidak lagi diterima sebagai kabar sukacita, karena ia adalah anak Yusuf yang mereka kenal sungguh bagaimana keadaannya. Maka tidak ada alasan untuknya memberitakan kabar sukacita yang membebaskan. Maka mereka menolak Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah penolakan tidak saja melukai hati seseorang, tetapi menjadi pertanda bahwa ada yang tidak beres secara keseluruhan dalam tatanan kehidupan. Setiap bentuk penolakan terhadap kebenaran, terhadap kebaikan, berasal dari berkuasanya dosa dalam hati manusia untuk menjauhkan manusia dari sukacita. Sebagai orang yang mengaku diri pengikut Kristus, apakah hati kita terbuka terhadap pewartaan Yesus? Beranikah kita untuk bertobat dan membaharui diri sehingga kita mengalami kebebasan batin? Bersediakah kita ditolak karena menjadi saksi kebaikan dan kebenaran Kristus? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walau terkadang kita ditolak, tidak dihargai karena kita mengatakan kebenaran, karena kita melakukan kebaikan, karena kita menyatakan iman kita, tetaplah melakukan yang terbaik dalam hidup kita, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hati kita tetap damai dan kita dapat menikmati sukacita Tuhan. Amin.